Sekarang sudah waktunya untuk untuk makan pagi. Ya, kita akan memasak masakan yang istimewa. Sebuah bahan makanan yang di luar negeri terkenal sebagai superfood. Tapi di sini justru orang-orang nggak tahu bahwa tanaman itu bisa dimakan. Tanaman apa itu? Ikut di pinggir rumah tumbuhnya. Kita lihat yuk. Oke guys, sekarang kita bangun pagi bersiap untuk masak. Oke, yang istimewa sekarang kita akan memasak kelor. Petik kelor langsung di pinggir rumah. Ini ini namanya kelor ya, Moringa oleifera. Ini sangat banyak manfaatnya. Nah, kita petik langsung biar seger. Ada yang punya tanaman kelor juga di rumah? Ini tanamannya saking sering dipetik. Sekalian kita petik daun salamnya. Di sebelahnya langsung ada tanaman daun salam. Biar wangi guys, buat sarapan ya anak-anak. Oke, kali ini kita sudah ada di dapur. Kita akan membuat sayur bening cemplung dari kelor, wortel, dan jagung manis. Bahannya sederhana dan ada di pinggir rumah kelor. Ini kayak japiji banget loh. Terus kemudian ada wortelnya, jagung manis, daun salam, kemudian ada bumbu-bumbu. Bumbu-bumbunya apa aja? Sangat simpel sekali. Ada bawang merah, kencur, dan bawang putih. Terus kemudian ada garam, ada gula putih tentunya. Semua bahan ini kita berbenah dulu. Jadi kelornya kita akan petikin, wortelnya akan kita kupas dan potong, jagungnya juga kita kupas. Nanti bawang merahnya, bawang putih sama kencur ini tergantung selera. Ada yang dipotong-potong iris-iris, kemudian dioseng minyak sebentar, digoreng minyak sebentar. Kalau saya biasanya ini diulek semua biar cepat dan agak segar dan tidak ada minyaknya. Diulek kemudian dimasukin ke air yang mendidih bersama dengan kelor, wortel, jagung manis, daun salam, bawang merah, bawang putih, kencur, garam, dan gula putih. Kalau yang terbiasa dengan penyedap bisa ditambahin dengan penyedap. Nah, untuk cara memetik kelornya, ini sering ada yang bilang ke saya, nggak mau katanya kalau makan kelor nyugak atau istilahnya tuh kayak tulang ikan gitu ya. Jadi kayak ada yang menghambat di tenggorokan itu semua karena dia metiknya pengen cepet. Jadi nggak metiknya itu nggak sama tangkainya nggak sabar, itu berat. Jadi kalau bisa ini sebisa mungkin ini nggak dibawa sama tangkainya, ya seperti itu. Ntar kita liatin ya. Oke, kita mulai prepare ya. Nah ini kelornya, si Moringa oleifera. Ini disebut juga sebagai makanan super, the miracle of tree. Jadi superfood yang merupakan keajaiban dari tumbuhan kalau kata orang luar negeri mah. Saking banyaknya zat gizi yang terkandung di dalamnya, Badan Organisasi Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO, World Health Organization, itu merekomendasikan balita itu mengkonsumsi tanaman kelor ya untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Ada banyak sekali kandungan gizinya. Nanti kita lihat ya. Oke, di sini bisa dilihat ya pada gambar ada kelor, si superfood yang luar biasa secara nutrisi. Perbandingannya ini sama-sama dalam 100 gram ya. Ada kelor basah dan ada kelor kering. Bisa dilihat untuk kelor basahnya itu
lebih tinggi ternyata kalium atau potasiumnya daripada pisang, 3 kali lebih tinggi. Kalium itu apa? Kalium itu adalah mineral esensial yang dibutuhkan terutama untuk kesehatan jantung. Kemudian kalau dikeringin itu 100 gram kalori itu ternyata mempunyai 15 kali lipat lebih banyak kalium daripada pisang. Terus kemudian ada wortel. Kalau dibandingkan dengan wortel, untuk 100 gram yang sama, jadi 100 gram wortel dibandingkan dengan 100 gram kelor ya. Untuk kelor basahnya itu ternyata yang segar itu lebih tinggi 4 kali lipat vitamin A-nya dibandingkan wortel. Selama ini kita kan taunya ya wortel itu adalah sumber vitamin A ya untuk kesehatan mata dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan pencernaan. Ternyata di kelor itu lebih tinggi 4 kali lipat. Nah, terus kemudian ada zat besi. Zat besi pada bayam itu ternyata lebih rendah, 3/4 kali lipatnya daripada kelor. Jadi kelor lebih tinggi 3/4 kali lipatnya daripada zat besi bayam. Ini ampuh untuk menanggulangi atau mencegah anemia yang bikin lemah, letih, lesu, sering mager, pucet, itu bisa makan kelor. Sementara kalau kering, ternyata kalau dikeringkan, itu zat besinya jadi 25 kali lipat lebih tinggi daripada bayam. Ini bagus untuk orang yang habis operasi keluar banyak darah, itu bisa makan kelor kayaknya. Seger dan juga zat besinya ternyata lebih tinggi. Kemudian dari segi vitamin C, wow, ternyata walaupun kelor itu adalah sayuran berwarna hijau, tapi dia juga mengandung vitamin C yang justru lebih tinggi 7 kali lipat dibandingkan jeruk pada kelor basah. Sama-sama 100 gram ternyata 7 kali lipat lebih tinggi vitamin C-nya untuk daya tahan tubuh, antioksidan, untuk memelihara kesegaran kulit, itu vitamin C. Terus kemudian, walaupun kelor sayur, ternyata dia punya kalsium, punya kandungan kalsium yang 4 kali lebih tinggi daripada susu. Oh my God, itu sangat luar biasa sekali. Jadi kalsium susu itu kan sudah tinggi ya. Kita mengenal susu sebagai makanan tinggi kalsium, sumber kalsium. Tapi ternyata kelor lebih tinggi lagi pemirsa pada kelor yang segar, sementara pada kelor yang kering itu 17 kali kalsium susu. Dan walaupun nih yang paling istimewa nih ya, yang sering dikejar pada susu formula kan adalah protein nih. Ternyata walaupun kelor itu adalah sayur, dia tetap punya protein ya sampai 2 kali lipat lebih tinggi daripada yogurt. Keringnya malah 9 kali lipat lebih tinggi daripada yogurt keringnya. Apa bedanya manfaat kalsium dan protein? Jadi kalau kalsium itu adalah untuk pertumbuhan tulang, untuk kesehatan tulang supaya tidak mudah rapuh sehingga tulang padat. Sementara untuk protein, dia itu fungsinya untuk zat pembangun, untuk membangun jaringan-jaringan sel yang baru dan mengganti-ganti jaringan sel yang rusak. Jadi ketika badan kita diserang kuman, sel-sel tubuh diserang kuman itu dengan makanan tinggi protein, itu akan lebih cepat pulih, lebih cepat sembuh. Itu terutama untuk orang yang habis operasi, itu perlu sekali untuk makanan tinggi protein untuk pemulihan luka seperti itu. Nah, kelor ternyata proteinnya 2 kali lebih besar daripada protein yogurt dan itu juga 1 kali sampai 1,5 kali lebih tinggi proteinnya daripada telur. Cuma sayur warna hijau, tapi dia mengandung zat gizi yang super banget sehingga WHO menganjurkan anak-anak balita untuk mengkonsumsi sayur kelor. Tapi sayangnya di kita masih belum banyak yang tahu kayak gitu si superfood ini. Nah, cara petiknya ini, jadi petiknya tuh seperti ini. Sebisa mungkin tidak sama tangkainya. Kalaupun misalnya diambil dengan tangkainya, itu sebisa mungkin bagian ujungnya aja yang masih muda tangkainya. Nah, seperti ini. Nah, jadi sebisa mungkin gak diambil. Kalaupun terambil cuma sedikit, biar tidak seperti menghambat di tenggorokan kayak cucuk atau duri ikan. Kayak gitu ya. Ini kita kalau saya biasanya cara masaknya agar tidak terlalu lama dan kemudian kandungan gizinya hilang semua, padahal ini bagus banget. Itu biasanya saya
merebus air sampai mendidih dulu. Kemudian baru dimasukin ini. Jadi yang pertama saya masukkan itu wortel dulu bersama dengan air, terus sama bumbu yang udah diulek. Habis itu ketika mendidih baru daun kelornya dimasukkan. Ya, biar enak. Dan kayak akan zat gizi. Oke. Menurut hasil sebuah penelitian, ketika kita mengkonsumsi 10 gram, ketika ada balita kurang gizi mengkonsumsi 10 gram bubuk kelor kering, itu dalam jangka waktu sekitar 15-20 hari itu bisa meningkatkan status gizi dia. Saking banyaknya. Ini juga merupakan tanaman yang kayak akan khasiat. Jadi menurut hasil penelitian, kelor ini bisa menyembuhkan sekitar 300 penyakit. Zat-zat yang terkandung di dalamnya itu sangat-sangat luar biasa. Yang paling tinggi itu ada antioksidan untuk anti kanker dan pencegahan untuk melonjakkan gula darah. Jadi untuk yang punya diabetes mellitus ini bisa banget untuk mengurangi kadar gula darah yang tinggi. Selain daripada zat antioksidan, ini juga mempunyai serat yang tinggi sehingga tidak gampang lapar dan banyak nyemil. Ini juga bagus buat yang diet ya, yang diet untuk menurunkan berat badan. Nih si Moringa oleifera. Ini juga berkhasiat untuk mencegah dan mengurangi sel kanker. Jadi ini bagus juga untuk mencegah dan mengurangi sel kanker ya, tapi tetap harus sambil berobat. Tuh, di sini menurunkan angka gizi buruk dan gizi kurang bisa dengan ini. Moringa oleifera. Tanaman ini juga termasuk tanaman yang tidak rewel ya di Indonesia ini. Batangnya tinggal ditancap aja tuh jadi. Biasanya, asal diperlakukan dengan baik, disiram gitu. Kalau hujan nggak usah disiram. Ini sangat mudah tumbuh sekali. Dan rata-rata orang tuh bingung, lu emang kelor bisa dimakan kayak gitu kan? Karena kalau budaya di Jawa Barat sini, kelor itu biasanya untuk memandikan mayat. Jadi bukan untuk dimakan. Padahal ini di luar negeri sudah sangat terkenal sekali sebagai superfood atau makanan super yang kaya akan zat gizi, sampai disebut miracle of tree atau miracle keajaibannya tanaman, saking banyaknya ini kandungan zat gizinya. Oke. Ada juga nih teman-teman saya yang ngobrol, emang kelor nggak bau kayak gitu kan komplainnya. Untuk diketahui ya, mungkin waktu masih segar ini ada agak-agak bau gitu, tapi ketika dia sudah dimasak itu tidak baunya itu hilang, malah lebih bau katuk kalau menurut saya. Jadi ini tuh insya Allah seger banget. Ini juga bisa melancarkan ASI. Kalau sudah dimasak tuh tidak bau dan enak kalau menurut saya. Anak-anak saya suka. Anak saya 5 tahun dan 3 tahun itu semuanya suka sama kelor kayak gitu. Ini bisa dijadiin MPASI ya, bahan untuk membuat MPASI, dan bisa juga untuk lauk sehari-hari sebagai sayur. Dengan banyaknya manfaat yang terkandung dalam kelor, tertarikkah kalian untuk memasak kelor di rumah? Ayo, manfaatkan apa yang ada di sekitar. Kita meniru tuh makanan luar negeri yang junk food. Terus kemudian muncul penyakit kolesterol, penyakit hipertensi. Padahal di sekitar kita itu banyak sekali superfood yang orang-orang luar negeri mulai teliti manfaatnya. Salah satunya adalah kelor. Ya, coba sekarang di sekitar kita itu lirik-lirik kanan kiri. Adakah yang bisa dipakai untuk makanan? Sekarang saya punya pertanyaan nih. Kita lagi ngolah wortel dan jagung. Pertanyaannya, wortel itu sama jagung nih ya, dikupas dulu baru dipotong kemudian dicuci, atau dikupas, dicuci, lalu dipotong? Ayo, yang mana? Potong dulu atau cuci dulu? Ada yang tahu? Jadi, kalau sayur supaya zat gizinya nggak banyak terbuang, itu kita kupas nih. Sebelum dipotong, kita cuci dulu. Habis itu baru potong. Oke? Pengolahan makanan yang benar, termasuk dalam pengolahan sayur-sayuran,
itu bisa mencegah dari berkurangnya zat gizi. Jadi seperti misalnya daun kelor ini jangan dulu dimasukkan ke air kalau misalnya airnya belum mendidih. Sayang ya, zat gizi yang banyak akan hilang dengan perebusan yang lama dan itu juga akan merusak tekstur, jadinya terlalu matang dan merusak warna juga, jadi nggak seger ya. Oke teman-teman, udah jadi sayur kelornya. Wih, nampak segar kan? Walaupun kelor itu punya banyak zat gizi, tetap kita harus makan dengan gizi seimbang. Ya, menu pagi hari saya di rumah hari ini, set. Ada sambal, gorengan, dan juga ada ayam. Suka sayur kelor nggak? Suka sekali. Rasanya bagaimana, Nak? Manis. Enak? Sama buatan semuanya juga enak kok. Suka daun kelor, enak. Wih, anak saya sangat menyukai sayur kelor. Dadah. Dadah.